Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak lupa sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan dakwah tentang iman sebagai kompas jiwa menuju surga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Ani Nuraini MPD. Saya Sasi Z Ameka. Saya Sabila Rosdilanda. Saya Hasna Fatimah. Dan saya Asti Fitri Novianti. Semula kata iman dipakai oleh orang Arab, yaitu at-tasdik, yang artinya pengakuan, kepercayaan kepada sesuatu atau ketetapan hati. Pengertian iman, tasdiku bil qalbi wa takriru bil lisani wa amalun bil arkan, yang artinya iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Secara bahasa, kata iman berarti percaya, membenarkan atau meyakini dengan sepenuh hati. Dalam ajaran Islam, pemahaman yang mendalam tentang iman mencakup keyakinan batin, pernyataan lisan, serta pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ibadah dan akhlak mulia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sejak manusia diciptakan, Allah telah menanamkan benih iman di hati kita. Dalam diri setiap manusia tentu ada hati nurani yang berperan sebagai kompas dalam melakukan kebaikan. Bahkan orang yang belum mengenal agama pun merasa bersalah saat berbuat salah. Hal ini karena cahaya iman itu sudah ada di hati. Tinggal bagaimana kita menjaganya agar tak padam oleh kesibukan dunia. Iman tidak tumbuh sekali lalu berhenti begitu saja. Ia harus dirawat setiap hari serta disirami dengan amal dan doa. Ketika kita menyambut seruan Allah seperti menjawab azan, bersabar dalam ujian, atau menolong tanpa pamrih, itu tandanya iman kita sedang hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah La ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Adapun puncak keimanan dalam diri manusia itu tampak dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, tapi janji suci untuk tunduk kepada Allah dan meneladani Rasulullah. Imanlah yang membuat kita tegar saat kehilangan, sabar dalam ujian, dan bersyukur saat diberi nikmat. Tanpa iman, hidup terasa kosong. Tapi dengan iman, setiap cobaan menjadi jalan menuju kedewasaan. Karena iman bukan sekadar tahu bahwa Allah itu ada, tapi yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Kita tentunya tidak ingin apabila iman mengalami penurunan, namun tidak sedikit penyebab-penyebab yang terus mempengaruhi iman menjadi kian menurun karena godaan-godaan setan yang terus menghampiri. Maka untuk mewaspadainya, kita harus tetap menjaga iman tetap kokoh dengan cara mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif, yang dimana iman itu berkaitan dengan keberkahan. Berkah adalah ziyadatul khairu wastimraruhu, yang berarti bertambahnya nilai-nilai kebaikan dan konsisten berlangsung di bawah dalam kehidupan. Seseorang dikatakan mendapatkan berkah, pasti akan selalu ada kebaikan-kebaikan yang bertambah dalam dirinya. Lisan yang berkah adalah lisan yang selalu mengatakan hal-hal yang baik. Mata yang berkah ketika digunakan pasti akan selalu melihat hal-hal yang baik. Hidup yang berkah adalah tata kelola kehidupan yang ingin terus mencapai tata kelola yang baik. Ciri khas orang yang beriman dalam Al-Quran adalah iman selalu disandingkan dengan kebaikan. Maka dari itu, ketika seseorang mendefinisikan fungsi mata untuk melihat, akan tetapi ketika mata itu dimiliki oleh seseorang yang beriman, maka iman itu akan mendorong fungsi mata pada nilai-nilai kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah yang akan terjadi jika manusia lebih mendengarkan bujuk rayu syaitan dibanding dengan mempertahankan berlian keimanan di dalam hatinya. Dimulai dari perbuatan maksiat yang dapat melemahkan keimanan seseorang mukmin hingga perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan. Yang pertama, nifaq, yaitu di luar ia menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi di hatinya terdapat kekafiran. Yang kedua, kufur, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Yang ketiga, syirik, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa kepada selain Allah, menemui dukun, atau mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyembelihan kurban untuk kuburan, jin, dan lain sebagainya. Yang keempat dan yang terakhir ada riddah, yaitu keluarnya seseorang dari agama Islam atau lebih dikenal sebagai murtad. Saudara-saudaraku, sebagaimana akar dalam tanah, iman mungkin tidak terlihat, tetapi dialah yang membuat kita tetap berdiri kokoh. Maka rawatlah tanaman keimananmu, insya Allah dialah yang akan menuntunmu untuk menuju surga Allah. Barakallahu fikum.
واللي ما يشعرني